Pada tahun 1926 terjadi pemberontakan PKI kepada pemerintahan Belanda. Pemberontakan ini kurang terorganisir sehingga dapat dengan mudah ditaklukkan oleh Belanda. Belanda menangkap semua yang dianggap terlibat dalam pemberontakan ini. Ribuan orang komunis ditangkap dan bersiap menanti hukuman dari Belanda. Melihat banyaknya jumlah orang komunis yang ditangkap, maka dirasa tidak mungkin jika memasukkan semua orang komunis tersebut ke dalam penjara. Penjara di Hindia Belanda tidak akan mampu menampung jumlah tahanan sebanyak itu. Belum lagi beban biaya yang harus ditanggung jika mengurus ribuan tahanan dalam penjara. Oleh karena itu pemerintah Belanda memutuskan untuk membuat suatu tempat pengasingan bagi para tahanan tersebut. Dengan membuat tempat pengasingan, maka Belanda dapat membuang berapapun tahanan yang berhasil ditangkap ke tempat tersebut. Pada tahun 1927, diputuskan untuk membuat suatu tempat pengasingan di daerah yang sangat terpencil di pedalaman Papua. Tempat itu dinamakan Digul. Ketika tahanan masuk dalam tempat pengasingan di Digul, maka kecil sekali kemungkinan untuk melarikan diri, meskipun mereka relatif dibebaskan untuk melakukan kegiatan apapun di Digul. Pada masa Hindia Belanda, secara administratif, wilayah Digul masuk dalam kekuasaan Gubernur Maluku yang ketika itu dijabat oleh J. Rust. Menurut J. Rust, Digul merupakan wilayah yang terisolasi, gersang, tandus, dan penduduknya merupakan suku-suku pedalaman. Pada Januari 1927 Kapten Beking yang ditunjuk sebagai ketua rombongan pertama dengan membawa tentara dan tawanan dari Maluku membangun wilayah pengasingan di Digul. Dalam 2 bulan telah berhasil dibangun barak, gudang, rumah sakit, stasiun radio, kantor pos, dan kamar mandi. Pada Maret 1927 para tahanan atau yang pada masa itu sering disebut sebagai interniran, datang di Digul untuk pertama kalinya. Sebanyak 50 interniran dikirim ke Digul. Uniknya, ketika sampai untuk pertama kalinya di Digul, mereka tidak terlihat seperti orang dengan status interniran. Hampir semuanya berpakaian necis, bersepatu, memakai topi dengan koper yang berukuran besar. Di tahun 1928, jumlah interniran yang diasingkan di Digul sudah mencapai 1.139 orang. Puncaknya adalah di tahun 1930 di mana pada saat itu jumlah interniran mencapai 2.000 orang. Hampir semua yang diasingkan adalah tahanan politik. Mereka ini adalah yang menentang pemerintahan Belanda dan menginginkan kemerdekaan. Kebanyakan dari yang diasingkan adalah kaum komunis. Namun setelah tahun 1928, terdapat juga beberapa orang non-komunis yang diasingkan. Yang paling terkenal tentu saja Muhammad Hatta yang menjalani masa pengasingan di Digul pada tahun 1934. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Digul merupakan wilayah yang sangat terisolir. Beberapa tokoh menyamakannya dengan neraka karena kengerian terhadap wilayah Digul. Untuk masuk ke Digul, maka satu-satunya transportasi yang bisa digunakan adalah kapal. Dari bibir pantai terluar hingga masuk menyusuri sungai dan kemudian sampai di pusat pengasingan Digul, membutuhkan waktu sekitar 3 hari dengan menempuh jarak 455 km. Pusat pengasingan di Digul adalah Tanah Merah. Bagi mereka yang dikategorikan interniran dengan kesalahan berat, atau bagi mereka yang masih membangkang kepada Belanda, maka hukuman dinaikkan dengan membuang mereka ke wilayah yang jauh lebih terisolir yaitu Tanah Tinggi. Jarak dari Tanah Merah ke Tanah Tinggi adalah 5 jam perjalanan. Secara umum, kondisi di Digul sangat gersang, panas, lembab. Kengerian ini ditambah dengan kondisi sungainya yang sangat besar dan dihuni oleh banyak buaya. Berdasarkan laporan, 2 orang meninggal dimakan buaya pada hari-hari pertama sampai di Tanah Merah ketika mandi di sungai.
Di beberapa tempat di Digul, dihuni oleh suku-suku primitif yang beberapa di antaranya masih memiliki adat kanibalisme. Dari semua kengerian itu, yang menjadi ancaman paling utama bagi para interniran adalah nyamuk. Hal ini dikarenakan nyamuk membawa penyakit malaria yang dapat mengancam nyawa penduduk interniran Digul. Bayangkan saja jika di kota-kota dengan fasilitas lengkap di Jawa saja malaria masih menjadi momok, apalagi di Digul dengan fasilitas kesehatan yang sangat minim. Semua hal mengerikan di Digul tersebut membuat siapapun takut jika harus dibuang ke sana. Tak salah jika ahli sejarah, Takashi Shiraishi, menyebut Digul seperti hantu bagi para pejuang Indonesia. Bagi yang sudah terlanjur diasingkan di Digul, pasti merasakan bagaimana tekanan mental yang harus diterima di sana. Memang di Digul para interniran tidak dipenjara, bahkan relatif bisa bebas melakukan aktivitas apapun. Namun, kesepian, lokasi yang terisolir, dan berbagai ancaman dalam hutan Digul, membuat siapapun yang diasingkan di Digul tidak akan merasa betah. Beberapa dari interniran yang merasa tidak betah di Digul berusaha untuk melarikan diri dari sana. Sayangnya, belum ada satupun catatan yang menceritakan mengenai keberhasilan upaya melarikan diri dari Digul. Ada yang menyerah dan kembali ke Digul, ada yang tertangkap polisi Belanda, dan kemungkinan ada yang meninggal di hutan belantara Papua. Percobaan pelarian yang paling berhasil dilakukan oleh Sanjoyo. Dia berhasil lolos hingga Thursday Island, wilayah Australia, dan kemudian bekerja sebagai tukang cukur di sana. Sanjoyo hanya bertahan sebentar sebelum kemudian ditangkap polisi Belanda. Meskipun penuh dengan kengerian, di Digul ternyata juga ada sarana hiburan untuk mengusir rasa bosan. Terdapat proyektor sederhana yang memutar film-film populer masa itu seperti Tarzan, Tom Mix, dan Douglas Fairbanks. Terdapat pula beberapa toko Cina yang menyediakan berbagai macam kebutuhan interniran. Beberapa interniran bahkan ada yang melakukan usaha dengan menjual jasa seperti membuka kursus bahasa Inggris, potong rambut, dan jasa cuci baju. Terdapat pula pasar malam yang diselenggarakan secara periodik di mana para interniran bisa menawar barang-barang menarik yang dilelang. Untuk kegiatan ibadah, di Digul juga dibangun gereja dan masjid sederhana. Terdapat pula dokter yang siap membantu masalah kesehatan, meskipun secara umum hanya diperuntukkan bagi pegawai Belanda yang berdinas di sana. Pola pemukiman para interniran juga ditata sedemikian rupa sesuai dengan asal suku wilayahnya. Rumah orang-orang Sumatera berada di lokasi yang berbeda dengan lokasi rumah orang-orang Jawa dan Sunda. Dengan segala cerita uniknya, pengasingan di Digul masih terus bertahan hingga Jepang datang dan mengalahkan Belanda. Ketika Jepang menguasai Indonesia, Belanda lari ke tempat pengungsian yaitu Australia. Para interniran mayoritas juga ikut dibawa Belanda ke Australia. Ini juga yang kemudian menjadi latar belakang hubungan dekat antara Indonesia dan Australia setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Digul semakin berkembang dan sudah menjadi wilayah kabupaten tersendiri di Provinsi Papua Selatan. Sejuta kisah mengenai interniran yang berani berontak dan melawan Belanda tersimpan di sana.